Hai, selamat pagi. Terimalah salam kasih dan dharma. Namo Buddhaya. Pada pertemuan kali ini bersama saya Michael Evander Gustin dari kelas 10 AK1, kita akan membahas tentang pandemik yang sedang berlangsung di Indonesia, yaitu pandemi virus corona atau COVID-19. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara pencegahan penularan COVID-19, lalu penerapannya, dan latar belakang kenapa kita harus melakukan pencegahan terhadap virus ini. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Buddha, Guru Agung kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kita langsung ke videonya saja. Coronavirus atau COVID-19 adalah sekumpulan virus dari subfamili Oxycoronaviridae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang umumnya ringan, seperti pilek. Meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya tidak mematikan. Coronavirus pertama kali muncul di Wuhan, Cina. Diketahui, kemunculan coronavirus disebabkan oleh masyarakat Wuhan yang sering mengkonsumsi makanan yang ekstrim. Contohnya, kelelawar, kura-kura, monyet, dan hewan-hewan yang tidak dapat kita temui di pasar di Indonesia. Coronavirus menyebar dengan cepat di dunia karena mereka dapat menular melalui air liur dan ingus. Di Indonesia sendiri, corona dapat menyebar dengan cepat karena kebanyakan masyarakatnya tidak percaya dengan virus ini. Mereka tidak mengindahkan protokol kesehatan yang disampaikan pemerintah. Lalu, apakah ada cara untuk mencegah virus ini? Maka, di sini, saya Michael Evander Gustin, kelas 10 AK1, akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pencegahan penularan COVID-19. Yang kedua, memberikan solusi pencegahan. Dan yang ketiga, menjelaskan penerapan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Jadi, langsung saja ke yang pertama. Jadi, ke yang pertama saja, yaitu alasan pencegahan COVID-19. Terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan banyak sekali pekerjaan tertunda. Hal ini disebabkan semua orang harus menjaga jarak antar satu dengan yang lain, dan hal tersebut menjadi sebuah hambatan yang besar. Jika pekerjaan terus tertunda, maka perekonomian juga akan semakin menurun, dan terjadilah pengurangan pekerja di setiap perusahaan. Karena mereka tidak mampu untuk membayar gaji karyawan tersebut. Kita juga tidak bisa berkumpul dengan keluarga maupun teman, karena bila kita melakukannya, maka kemungkinan kita akan tertular virus semakin besar. Oleh karena itu, kita harus menaati protokol kesehatan supaya pandemik ini cepat berlalu. Yang kedua, yaitu cara mencegah penularan COVID-19. Cara-caranya, yang pertama adalah setiap keluar dari rumah, kita harus selalu memakai masker. Maka, dengan memakai masker, persentase penularannya terhadap kita akan semakin kecil. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun selama 20 detik agar semua kuman yang ada di tangan akan mati. Yang ketiga yaitu jaga jarak dengan semua orang, minimal 1 meter. Jadi,
Dengan kita melakukan berbagai cara tersebut, maka penularan akan semakin sedikit dan pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Yang ketiga, yaitu penerapannya di kehidupan sehari-hari. Jadi, kita harus menerapkan berbagai cara tersebut agar terhindar dari COVID-19. Penerapan yang pertama itu, jadi setiap kita mau pergi kemana-mana, kita harus menggunakan masker. Minimal dilapisi, di dalamnya dilapisi dengan tisu lagi, supaya virus itu susah untuk menular kepada kita. Lalu yang kedua, setiap habis dari mana, misalnya dari luar, kita wajib mencuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik. Jangan setelah kita pulang, kita tidak mencuci tangan lalu memegang wajah. Maka otomatis kemungkinan kita akan tertular oleh virus tersebut. Yang ketiga, misalnya kita ingin bertemu dengan seseorang atau bertemu dengan teman, kita harus menjaga jarak supaya kita saling menjaga agar tidak tertular oleh virus COVID-19. Jadi, dengan kita melaksanakan tersebut, maka pandemi akan segera berakhir dan kita dapat melaksanakan kehidupan seperti biasanya. Jadi, buat teman-teman, jangan melakukan sesuatu yang tidak perlu di luar. Misalnya hanya untuk nongkrong atau apa, lebih baik tidak usah dulu. Tunggu saja sampai pandemi ini berakhir, lalu baru kita boleh kumpul lagi seperti biasanya. Jadi kesimpulannya, virus COVID-19 ini dapat menular melalui air ludah ataupun cairan yang dikeluarkan oleh hidung. Jadi, kenapa kita juga harus mencuci tangan? Karena bila seseorang bersin dan terkena di suatu tempat, maka virus tersebut otomatis akan menempel di tempat tersebut kan? Dan saat kita memegangnya, pasti virus itu bakal pindah ke tangan kita. Jadi, alangkah baiknya kita mencuci tangan setelah habis memegang sarana umum atau pegangan tangga atau yang lain-lain. Jadi, kita berdoa kepada Tuhan, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat berkumpul seperti biasanya lagi. Sekian dari saya, Michael Evander Gustin. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Dah.